Penyeberangan ya Pak, minta tolong nanti setelah mendekati agar menunduk dulu, karena kalau kita posisi berdiri agak cukup rendah ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sebelah kanan ini ada Gedung Galeri Nasional Indonesia. Ini merupakan museum karya seni rupa modern dan kontemporer. Ya, boleh menunduk dulu ya. Oke. Luar biasa. Nah, karya seni rupa modern dan kontemporer ini, gedungnya merupakan warisan peninggalan jajahan kolonial Belanda, yang dimana pada saat itu dipergunakan sebagai asrama wanita pada masa pendidikan Hindia Belanda. Ya, kemudian dia difungsikan menjadi cagar budaya pada tahun 1987. Di sebelah kanan ini ada Gereja Immanuel Jakarta. Ada Gereja Immanuel. Gereja ini tercatat sebagai satu-satunya gereja yang masih menggunakan bahasa Belanda. Ya. Kemudian, nah ini kita masih memasuki area kawasan Tugu Monas, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Timur ya. Di sebelah kiri kita ini ada Stasiun Gambir, stasiun kereta api kelas A, yang dahulunya bernama Stasiun Weltenvreden. Nah, sebelum bernama Stasiun Gambir, dulunya bernama Stasiun Weltenvreden, yang sudah beroperasi sejak tahun 1873. Kemudian berganti nama menjadi Stasiun Batavia Koningsplein. Nah, ini ada 3 kali pergantian nama, ya. Nah, sudah masuk di kawasan Masjid Istiqlal ya. Dalam bahasa Arab, kata Istiqlal ini memiliki arti kebebasan ataupun kemerdekaan. Ya. Nah, lebih uniknya lagi ternyata yang membangun Masjid Istiqlal ini merupakan seorang yang beragama Kristen Protestan. Namanya Bapak Frederick Silaban. Di sebelah kiri ini hanya memiliki satu tiang menara saja ya. Nah, ini ketinggiannya 6.666 cm. Angka tersebut melambangkan jumlah ayat isi Al-Quran. Terus yang menjulang kerucut paling atas itu 30 meter. Nah, angka 30 ini juga melambangkan terdapatnya 30 juz. Nah, Masjid Istiqlal sekaligus bisa menampung 200.000 jamaah dan terdapat kubah besar dengan diameter 45. Angka 45 ini juga melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kubah kecilnya diameternya 8 meter. Angka tersebut juga melambangkan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini ada pameran Jakarta Extravaganza ya. Boleh silakan untuk Bapak Ibu yang ingin menikmati di area kawasan lapangan banteng. Dan di tengah lapangan banteng juga terdapat patung pembebasan Irian Barat yang diresmikan pada tahun 1963. Berseberangan dengan Masjid Istiqlal ada juga gereja katedral yang ada di sebelah kanan wisatawan. Nah, ini tempat beribadahnya umat Katolik dengan ciri khas bangunan Eropa ya, neogotik yang sudah didirikan sejak tahun 1905. Nah, ini dia gereja katedral. Terus ada lagi terowongan yang bisa menyeberang dari Istiqlal ke katedral. Nah, ini ruangan kaca yang ada di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Nama terowongannya adalah terowongan silaturahmi. Tapi saat ini masih belum bisa digunakan kayaknya ya, masih ditutup. Masih ada terdapat perbaikan-perbaikan kecil. Kita sudah tiba di tujuan akhir, yaitu Masjid Istiqlal tepat di pintu 7. Nanti di seberang ada stasiun kereta api, stasiun Juanda. Ada juga nanti layanan BRT Transjakarta koridor 3, koridor 8, Lebak Bulus Pasar Baru, kemudian koridor 2, 5C, 14 juga ada. Ya. Untuk Bapak Ibu ataupun teman-teman yang mau transit ke Kota Tua bisa menggunakan kode BW1. Nah, ini bisnya sudah ada. Kode BW1 dari Istiqlal. Ini tempat kerja resminya Tinatun ya. Kantor DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Nah, ini juga sebagai tambahan, informasi tambahan tentunya, Kota Jakarta sudah tidak lagi dilombakan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, ya, karena sudah dipindahkan ke Nusantara. Ya, betul. Dari Nusantara di Kalimantan Timur. Gitu. Nah, Kota Jakarta sudah tercatat selama 63 tahun sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Ini terhitung dari sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 2024. Nah, lalu kemudian
per bulan April kemarin 2024 sudah diresmikan ataupun sudah diumumkan bahwasanya kota Jakarta sudah tidak lagi menjadi negara ataupun ibu kota negara Republik Indonesia karena sudah dipindahkan ke IKN. Akan tetapi untuk Istana Kepresidenan masih terletak salah satunya di Jakarta, begitu ya. Dari Monas ke Istiqlal, nanti dari Istiqlal kita balik lagi ke Tirti Monas, gitu ya. Oke, mengalami perjalanan dari Tirti Monas, saat ini Bapak Ibu kita ada di Jalan Medan Merdeka Selatan ya. Nah, di Medan Merdeka Selatan ini ada Istana Wakil Presiden di ujung Medan Merdeka Selatan, kemudian Kedutaan Besar Negara Amerika Serikat, dan juga Gedung Balai Kota. Nah, di sebelah kiri, ini merupakan Perpustakaan Nasional Indonesia yang merupakan lembaga pemerintahan non kementerian ya. Nah, Perpustakaan Indonesia ini sudah ada sejak tahun 1980 dan tercatat sebagai perpustakaan tertinggi Asia Tenggara. Nah, di lantai 24-nya ada ruang budaya koleksi Nusantara, dan apabila teman-teman ataupun Bapak Ibu berada di lantai 24 bisa menikmati pemandangan di area kawasan Ibu Monas dari ketinggian. Nah, di lantai 7 ada layanan anak, lansia dan juga difabel. Di lantai 6-nya ada musola. Di lantai 4-nya ada ruang pameran dan juga kantin. Bapak Ibu yang ingin memasuki kawasan gedung Perpustakaan Nasional juga boleh, silakan ya. Nah, karena tidak dikenakan tarif ataupun biaya. Nah, untuk operasionalnya dibuka mulai dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Rata-rata objek wisata yang ada di kota Jakarta, khususnya setiap hari Senin ditutup untuk umum ya. Jadi Bapak Ibu ataupun teman-teman bisa berwisata di kota Jakarta selain hari